Kami dari Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya Rian Firmansyah sebagai pembicara pertama. Saya Nurusna sebagai pembicara kedua. Saya Ubaidillah sebagai pembicara ketiga. Kami di sini akan membawakan mosi yang berjudul Pembentukan Lembaga Independen sebagai Pengawas Ruang Cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam konstitusi. Kami dari tim Hasnawi ST akan memaparkan mosi perdebatan kali ini, The Law Sometimes Sleep But They Never Die, Thomas Aquinas. Indonesia darurat kejahatan ruang cyber. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini sudah memasuki semua aspek kehidupan masyarakat di dunia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut mendorong terbentuknya satu komunitas yang terhubung secara elektronik dalam satu ruang yang disebut dengan ruang cyber. Sistem elektronik termasuk jaringan internet pada saat ini dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan di sektor usaha, perdagangan, layanan kesehatan, komunikasi dan pemerintahan, serta sektor pertanahan. Semakin meluasnya dan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui jaringan internet, diiringi pula dengan meningkatnya aktivitas ancaman. Ancaman yang muncul dari dunia cyber disebut ancaman cyber, yaitu potensial insiden cyber yang dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerusakan pada sistem atau organisasi. Ancaman cyber dapat berasal dari luar atau internal, dan mungkin berasal dari individu atau organisasi. Ancaman itu antara lain upaya membobol kerahasiaan informasi, merusak sistem elektronik, dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya. Hal tersebut terbukti dengan kondisi Indonesia yang saat ini menempati peringkat kedua pengguna internet tertinggi di Asia dan peringkat ketiga tingkat kejahatan cyber tertinggi di dunia. Adanya BSSN di Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan keamanan cyber dan persendian secara efektif dan efisien, pada kenyataannya tidak mampu menekan jumlah kejahatan cyber di Indonesia. BSSN sendiri dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga independen, mengingat pertanggungjawabannya dilakukan kepada Presiden melalui Menkopol Hukam. Sementara di Indonesia, badan komisioner ini tidak disebutkan dalam aturan manapun. Badan komisioner ini dianggap penting sebagai pihak yang melakukan pengawasan data atau informasi yang digunakan dalam berbagai transaksi yang berlangsung di media daring. Sehingga kami daripada tim Pro sangat setuju dengan adanya pembentukan lembaga independen sebagai pengawas perlindungan data pribadi. Hal tersebut sejalan dengan hal yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 46 ayat 2 bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Maka dari itu dibentuklah PP nomor 71 tahun 2019 dalam pasal 90 yang menyatakan bahwa pemerintah mempunyai peran dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pencegahan penyebarluasan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Dan untuk argumentasi secara yuridis dan fakta akan dielaborasi dengan baik oleh pembicara kedua tim kami. Terima kasih kepada pembicara pertama yang telah membawa argumentasi dengan baik. Di Inggris, aturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Data 1998, The Data Protection Act 1998. Dalam undang-undang tersebut disebutkan adanya suatu badan pelaksana yaitu The Data Protection Commissioner yang berwenang untuk mengawasi semua pengguna data yang menguasai data pribadi, yang mana ketentuan itu memungkinkan subjek data untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan data pribadinya dan untuk mencegah beberapa jenis pengolahan data yang berlangsung bila dianggap akan membahayakan kepentingannya. Perlindungan terhadap data pribadi di Inggris bersifat kuat dan tegas. Act ini bahkan melarang data pribadi ditransfer ke negara di luar Eropa kecuali apabila negara yang bersangkutan dapat menjamin perlindungan data yang sama. Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Indonesia juga perlu menerapkan suatu badan pelaksana otoritas independen pengawas perlindungan data pribadi seperti The Data Protection Commissioner di negara Inggris yang berwenang untuk mengawasi semua pengguna data yang menguasai data pribadi.
Badan Otoritas Independen Pengawas Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan privasi dan data perlindungan. Selain itu, Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi juga hadir dalam rangka meningkatkan kesadaran, konsultasi, dan pengembangan jaringan sehingga dapat menjadi ujung tombak regulator yang bersifat independen dalam pembentukan otoritas independen. Pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia terdapat rujukan instrumen hukum seperti UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files 1990 yang memasukkan pembentukan lembaga pengawas independen sebagai salah satu prinsip jaminan minimum. Kebutuhan otoritas independen di Indonesia sendiri dilatar belakangi oleh adanya rumusan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang berpretensi untuk memberikan tugas, fungsi, dan otoritas perlindungan data yang berwenang pada pemerintah. Mengingat banyaknya data pribadi yang ditempatkan oleh data pengendali badan publik pemerintah, sulit untuk menjamin independensi dalam pengawasan. Selain itu, prinsip otoritas tunggal juga akan memberikan hasil yang baik bagi pengendali data dalam memastikannya, atau hak subjek data dalam melakukan klaim atas hak-haknya, yang mana otoritas independen pengawas cyber ini nantinya bisa melibatkan unsur berbagai macam pemangku kepentingan dari pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Badan Cyber dan Sandi Negara, juga unsur non-pemerintah seperti pelaku bisnis, asosiasi, dan organisasi sipil. Terdapat beberapa skenario kelembagaan dalam pembentukan otoritas independen di Indonesia. Pertama, dibentuk sebagai lembaga mandiri, yaitu dibentuk lembaga baru dengan tugas dan fungsi terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun jika model ini digunakan, maka akan muncul isu terkait efisiensi dan sumber daya manusia. Model kedua adalah digabung dengan lembaga lainnya, dapat dibentuk dengan mengidentifikasi lembaga lain yang memiliki tampilan seperti Komisi Informasi, Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun jika model kedua ini diterapkan, harus dipastikan memiliki perbedaan kamar dengan lembaga yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, yaitu model dengan menjadi bagian dari kantor kepresidenan atau kementerian secara struktural. Akan tetapi model ketiga ini juga dinilai tidak ideal karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengamanahkan usaha juga bagi badan publik dan tidak memenuhi prinsip independensi, sehingga sulit untuk mendapatkan status adekuasi. Selain skenario kelembagaan di atas, pembicara juga memberikan rekomendasi tersendiri terkait ruang lingkup format kelembagaan yang efektif dan independen di Indonesia. Di antaranya yaitu pertama, berdiri sebagai lembaga independen non-kementerian yang berfungsi menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kedua, komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme fit and proper test. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Presiden. Ketiga, Ketua Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang dipilih dari dan oleh komisioner tanpa campur tangan pihak luar. Keempat, menyampaikan laporan tugas, fungsi, dan kewenangannya kepada DPR. Juga sebagai lembaga independen memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Dan kelima, memiliki anggaran-anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tersendiri, serta tidak terikat pada sumber APBN kementerian apapun, serta mempunyai otoritas berupa kewenangan investigasi, kewenangan pemantauan dan koreksi, kewenangan dan kuasa penasihat, serta kewenangan koordinasi dan negosiasi, dan penerapan argumentasi secara empiris dan sosiologis akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Terima kasih atas argumentasi yang telah disampaikan dengan baik. Mengutip pendapat Prof. Dr. Guntur Hamzah dalam jurnalnya yang berjudul Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 45, mengatakan bahwa hukum hadir sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di tengah tuntutan zaman yang selalu berkembang dan dinamis. Senada dengan hal tersebut, sejatinya gagasan mengenai pembentukan lembaga otoritas independen sebagai pengawas perlindungan data pribadi merupakan respon terhadap dinamika zaman yang berkembang khususnya di bidang ruang cyber itu sendiri. Tujuan dibentuknya lembaga independen dikarenakan tugas negara yang semakin kompleks hingga membutuhkan bantuan tambahan dari lembaga independen yang cukup operasionalnya, sehingga pembentukan Badan Otoritas Independen Pengawas Perlindungan Data Pribadi sebagai lembaga yang mandiri atau lembaga non-kementerian menjadi sangat penting untuk menunjang pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang maksimal. Apabila mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan The Data Protection Act 1998, maka sejatinya negara perlu untuk membentuk suatu otoritas pengawasan terhadap data pribadi yang memiliki tugas pokok, yakni membantu negara dalam melaksanakan pengawasan terhadap ruang cyber di Indonesia, baik untuk pemerintah maupun non-pemerintah seperti pelaku bisnis, asosiasi, dan organisasi sipil.
Adapun fungsi yang dimiliki oleh badan otoritas ini nantinya yang pertama adalah melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan nasional di bidang pengawasan ruang cyber sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, yakni melakukan koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas otoritas independen pengawasan. Dan yang terakhir, yakni memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan ruang cyber. Selain itu, Badan Otoritas Pengawasan Data Pribadi juga mempunyai beberapa kewenangan. Di antaranya adalah yang pertama, menerima pengaduan mengenai perlindungan data pribadi yang diajukan oleh subjek data pribadi sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, yakni berwenang untuk memberikan saran, masukan, dan koordinasi antar lembaga mengenai keamanan ruang cyber khususnya data pribadi. Dan yang ketiga adalah melakukan studi kelayakan dan keamanan suatu produk digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah penerapan pedoman pengawasan pemanfaatan ruang cyber. Dan yang terakhir adalah pencegahan terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan pengawasan ruang cyber. Sehingga dengan demikian, berdasarkan fungsi dan kewenangannya, maka pembentukan badan otoritas ini tentunya dapat menjamin perlindungan data pribadi yang maksimal. Pun jika dikaitkan dengan kasus yang pernah terjadi pada lembaga KPU tahun 2023 yang mengalami kebocoran data pemilih, yakni sebanyak 204 juta data pemilih disebut bocor dan dijual oleh peretas. Data ini berisikan keterangan nama lengkap, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kodifikasi tempat pemungutan suara. Jika kasus di atas dikorelasikan dengan kewenangan badan otoritas ini, yang mana persoalan yang dialami oleh KPU akan terselesaikan melalui kewenangan yang kedua, yakni dalam hal ini badan otoritas dapat memberikan saran dan masukan kepada KPU selaku lembaga yang mengalami kerugian atas kebocoran data pemilih, dan juga dapat melakukan koordinasi dengan lembaga negara lain mengenai solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh KPU. Berbeda halnya dengan lembaga BSSN yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan saran terhadap permasalahan cyber, khususnya dalam data pribadi. Sehingga daripada tim kami tetap teguh pada pro dalam mosi kali ini. Dan solusi dari tim kami berupa pembentukan lembaga otoritas pengawas yang sangat efektif untuk mengatasi permasalahan ruang cyber. Dan demikian kami sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini. Dan selanjutnya closing statement akan disampaikan oleh pembicara pertama. Terima kasih saudaraku pembicara kedua dan ketiga yang telah membangun argumentasi dengan baik. Closing statement dari tim kami yakni bahwasanya negara Indonesia sangat membutuhkan badan otoritas independen pengawas perlindungan data pribadi, yang mana hal tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa untuk menciptakan kehidupan bangsa yang damai serta melindungi hak-hak warga negaranya. Terdapat beberapa skenario kelembagaan dalam pembentukan otoritas independen di Indonesia. Pertama, dibentuk sebagai lembaga mandiri, yaitu dibentuk lembaga baru dengan tugas dan fungsi terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun jika model ini digunakan, maka akan muncul isu terkait efisiensi dan sumber daya manusia. Model kedua adalah digabung dengan lembaga lainnya, dapat dibentuk dengan mengidentifikasi lembaga lain yang memiliki tampilan seperti Komisi Informasi, Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun jika kedua model ini diterapkan, harus dipastikan memiliki perbedaan kamar dengan lembaga yang sudah ada sebelumnya. Ketiga yaitu model dengan menjadi bagian dari kantor kepresidenan atau kementerian secara struktural. Akan tetapi model ketiga ini juga dinilai tidak ideal karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengamanahkan usaha juga bagi badan publik dan tidak memenuhi prinsip independensi, sehingga sulit untuk mendapatkan status adekuasi. Selain skenario kelembagaan di atas, penulis juga memberikan rekomendasi tersendiri terkait ruang lingkup format kelembagaan yang efektif dan independen di Indonesia. Di antaranya yaitu pertama, berdiri sebagai lembaga independen non-kementerian yang berfungsi menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kedua, komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme fit and proper test, sedangkan pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Presiden. Ketiga, ketua otoritas perlindungan data pribadi yang dipilih oleh komisioner tanpa campur tangan pihak luar. Keempat, menyampaikan laporan tugas, fungsi, dan kewenangan kepada DPR dan sebagai lembaga independen memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Dan kelima, memiliki anggaran-anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tersendiri, serta tidak terkait pada sumber APBN kementerian apapun lainnya, serta mempunyai otoritas berupa kewenangan investigasi, kewenangan pemantauan dan koreksi, kewenangan dan
kewenangan dan kuasa penasihat, serta kewenangan koordinasi dan negosiasi. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.